Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ, mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ, berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah, mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia
memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dia Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera.
Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Salah satu lagu, saudari-saudara, yang cukup populer ketika kita merayakan Trihari Paskah dalam misa perjamuan Tuhan atau Kamis Putih. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan mewariskan hari ini warisan yang sangat agung dan bahkan menjadi identitas bagi para pengikut-pengikut Kristus. Maka kalau kita ditanya apa tandanya kita itu murid Tuhan, apa tandanya kita murid Yesus? Jawabannya ada dalam bacaan Injil hari ini. Jika kamu saling mengasihi. Tandanya ya saya tanda salib Romo, kalau saya orang Katolik betul. Tapi itu bisa dibuat oleh semua orang. Bahkan itu hanya sebuah gerakan singkat. Tetapi yang mau diminta oleh Yesus, tandanya bahwa kita ini adalah murid-muridnya adalah saling mengasihi. Jadi homilinya seperti itu, selesai. Jelas sekali perintahnya. Tetapi permenungan kita, saudari-saudaraku yang terkasih, adalah bahwa sejarah kekristenan ini juga sangat banyak hal dipengaruhi. Ketika cinta kasih itu dibawa oleh Yesus, ketika Yesus memanggil para murid, mengelompokkan mereka secara tersendiri, banyak yang belum paham juga. Maka dari situ masih ada yang namanya Yudas Iskariot yang akhirnya berkhianat katanya. Maka Injil Yohanes ini sangat indah, dikatakan adalah dalam perjamuan malam terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain. Maka setelah Yudas yang tadi tidak memahami apa yang mungkin dalam misteri Allah ini, setelah dia pergi, karena dalam dibahasakan ya memang dalam kuasa kegelapan, maka dikumpulkanlah di ruang atas atau di ruang tengah untuk menyebutkan secara khusus, secara tersendiri bagaimana murid-murid Tuhan ini mendapatkan warisan. Maka nanti Minggu Paskah ke-5 sampai Minggu Paskah ke-7 itu nanti akan diberikan warisan-warisan dari Yesus sendiri. Artinya bagaimana begitu luar biasanya ajaran ini. Maka juga dalam Injil Yohanes dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada. Maka dasar yang kuat ini, saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya sudah sangat jelas. Maka pertanyaan saya untuk kita renungkan bersama, saya dan Anda sekalian, benarkah saya ini sudah menjadi murid Yesus? Apakah Anda sekalian telah menjadi murid Yesus? Gimana jawabannya kira-kira ini? Apakah Anda sudah menjadi murid Yesus? Ya. Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah saling mengasihi? Gimana jawabannya kira-kira ini? Apakah Anda sudah saling mengasihi?
Piye terusan homiline kira-kira ya ini. Jika kita menjadi murid Kristus, maka jelas kita harus saling mengasihi. Sudah. Iya Romo, tapi kan, nah tapinya ini yang banyak sekali. Kan tidak gampang Romo, ya itulah manusia. Maka sejarah kekristenan membuktikan itu. Bagaimana cinta kasih kepada Allah, cinta kasih kepada sesama, dan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus juga hidup dalam saling mengasihi, dinamikanya luar biasa. Tetapi bagaimana gereja dibawa oleh Tuhan sendiri untuk terus melakukan pesiarahan dan sampai kita hari ini. Gereja terus mencari bagaimana sebenarnya identitas saling mengasihi ini terus bertumbuh dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Memang bukan hal yang sederhana. Saya yakin, saya selalu mengatakan bahwa mengasihi itu semakin kita dewasa itu ternyata lebih tidak gampang menjawab. Ketika anak-anak ya mungkin belum paham, kalau mencintai Yesus cinta. Kalau ditanya bagaimana, tidak ngerti, itu anak-anak, saya yakin biasa. Tetapi kalau kita bicara dengan remaja, apakah kamu bisa mencintai Yesus? Mereka pasti akan menjawab, cinta. Karena bayangannya adalah seperti saya mencintai orang yang saya cintai, jatuh cinta itu. Tetapi semakin kita dewasa, kita ditanya apakah kita mencintai Yesus? Kita jadi ragu-ragu, benar enggak sih saya itu mencintai? Jangan-jangan kita itu mencintai diri kita sendiri dan memakai Yesus untuk memenuhi cinta kita. Maka doa kita adalah, Tuhan, minta tolong terus doa kita ini. Apakah kita hidup saling mengasihi? Ini menjadi refleksi dan permenungan terus-menerus sebagai murid-murid Tuhan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin ini perintah yang luar biasa. Ini menjadi permenungan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi tentu ini bukan hal yang sederhana. Kita percaya itu. Maka bagaimana mengasihi? Bagaimana kita hidup dalam cinta yang besar itu? Maka seringkali orang mengatakan semakin kamu mencintai, maka kamu harus siap-siap terluka. Kalau Bunda Teresa jelas, kalau kamu belum pernah terluka, kalau belum pernah mencintai. Mungkin yang sudah dewasa, sudah menjadi orang tua membuktikan itu. Bahwa mencintai itu ternyata juga tidak gampang. Dulu ketika di pernikahan ya, di sakramen perkawinan, apakah kau sungguh mengasihi istrimu? Iya, sungguh. Tetapi konsekuensinya kan tidak gampang. Ketika Anda mencintai, ketika Anda sayang, yang terjadi apa? Yang terjadi Anda sulit atau tidak mau kehilangan. Semakin Anda tidak mau kehilangan, Anda akan mempertahankan, dan mempertahankan itulah yang tidak gampang. Maka kadang-kadang menjadi suami istri, menjadi keluarga, di tengah-tengah ya ada anak-anak, ada tentu suami dan istri. Anda meneguhkan cinta itu setiap hari. Maka orang mencintai itu memang setiap hari. Ketika Anda mengasihi istri Anda, mengasihi suami Anda, mengasihi anak-anak Anda, ya setiap hari. Tetapi kalau ditanya apakah Anda mengasihi, mungkin tidak gampang menjawab. Tetapi saya setiap hari ingin anak-anak saya, keluarga saya baik, keluarga saya bahagia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, mengasihi sebagai identitas murid-murid Yesus ini menjadi identitas kita. Maka setiap hari kita belajar untuk saling mengasihi.
Betapa indahnya ketika kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam mengasihi itu. Maka bagaimana hidup kita setiap hari, bagaimana tindakan kita setiap hari? Apakah cinta itu terus berkembang, tumbuh, atau menjadi sulit? Dulu ketika Anda memilih pasangan mungkin, ya saya tidak bisa hidup tanpa dia, kan gitu biasanya. Tetapi ketika Anda terus belajar mengasihi dan mungkin tidak mudah, Anda bisa mengatakan kebalikannya. Saya tidak akan hidup kalau bersama dengan dia. Merasa terbebani terus. Tetapi cinta selalu bertumbuh setiap hari. Itulah pengalaman, itulah hidup. Maka bagaimana para murid Yesus akhirnya ketika mereka harus diutus, ketika mereka harus menyebarkan apa yang menjadi perintah Tuhan ini, ya mereka hidup dalam cinta yang seperti itu. Dan kita tahu dari para murid Tuhan ini hanya satu yang tidak dibunuh, yaitu Yohanes. Yang lainnya menjadi martir. Ternyata cinta konsekuensinya juga berat. Maka ketika orang mencintai, sekali lagi Bunda Teresa mengatakan, kalau kamu belum pernah terluka, kalau belum pernah mencintai. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, apakah Anda siap untuk saling mengasihi? Apakah Anda masih terus menjadi murid-murid Yesus? Nah, ini tidak mudah. Atau minimal pagi hari ini, apakah hati Anda sudah dipenuhi dengan kasih? Luwe Romo, iya memang jam segini belum sarapan. Apakah hati Anda dipenuhi dengan kasih? Jika ada cinta kasih. Nah, kadang-kadang kita bingung mau bagaimana berdoa. Sudahkah Anda berbuat kasih? Anda saling mencintai, Tuhan sudah datang. Tidak usah dengan puji-pujian, wow, macam-macam. Cukup kita mengasihi, Tuhan hadir. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, semoga perintah ini, perintah baru ini menjadi kekuatan hidup kita, dan semoga kita terus dengan tekun setia setiap hari menumbuh kembangkan ini. Karena dengan itu sebenarnya identitas kita, jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan sungguh menjadi nampak. Maka semoga kita semakin ditumbuhkan dalam cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama, dan hidup kita penuh dengan saling mengasihi itu. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.